Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Nadian dari 12 IPA 3. Di sini saya ingin mempresentasikan materi cloning embrio. Nah, yang pertama, apa itu cloning? Apa sih yang dimaksud dengan cloning? Nah, cloning adalah membuat individu baru yang identik secara genetik. Secara umum, cloning dapat dilakukan dengan teknik embryo splitting, blastomeral dispersal, nuclear transfer, atau somatic cell nuclear transfer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cloning pada hewan. Nah, teknik cloning pada hewan itu ada 3. Yang pertama, embryo splitting, blastomeral dispersal, nuclear transfer, atau somatic cell nuclear transfer, atau disingkat SCNT. Nah, embryo splitting atau transplantasi embrio. Nah, pada teknik ini kumpulan totipotent praembrio sebelum diletakkan ke dalam resipien dipilah menjadi 2 yang kemudian menghasilkan 2 embrio yang identik. Nah, cara ini sering terjadi secara alamiah, yaitu dalam proses yang menghasilkan kembar identik. Nah, di sini ada tahapan atau gambaran dari tahapan proses splitting embrio. Di sini ada A, B, C. Yang A itu embrio yang masih utuh, yang B itu yang udah mau membelah, dan yang C itu sudah membelah jadi 2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dari faktor tersebut. Nah, teknik splitting yaitu memotong embrio menjadi 2 bagian yang sama. Nah, potongan embrio yang dihasilkan dalam proses splitting selanjutnya disebut demi-embrio. Nah, demi-embrio itu yang C itu ya, yang sudah membelah menjadi 2 bagian yang sama, yang C, maaf. Nah, teknik splitting embrio dilaporkan telah dilakukan pada ternak sapi karena dinilai emang sangat bekerja, atau pokoknya sangat diteliti, sangat bekerja untuk peternakan sapi. Lalu tahapan cloning hewan pada transplantasi embrio adalah sebagai berikut. Yang pertama, embrio dikeluarkan dari rahim hewan atau in vitro. Lalu embrio dibiarkan membelah dan dipisahkan. Nah, setelah itu embrio tersebut diletakkan ke dalam cawan Petri dan ditunggu sampai fase blastula. Nah, setelah ditunggu sampai fase blastula, embrio baru tersebut dimasukkan ke dalam rahim hewan betina, lalu ditunggu sampai lahir. Jadi yang pertama, embrio dikeluarkan dari rahim hewan atau in vitro. Nah, embrio lalu dibiarkan membelah dan dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan itu diletakkan ke dalam cawan Petri dan ditunggu sampai fase blastula. Setelah fase blastula, baru embrio tersebut atau demi-embrio yang disebut bisa dimasukkan ke dalam rahim hewan betina, lalu ditunggu sampai lahir atau ditunggu sampai proses kebuntingan dan sampai lahir. Nah, cloning embrio sering ditemukan pada sapi. Nah, ini cloning embrio pada sapi. Yang pertama itu mengambil atau flushing embrio dari uterus sapi donor yang telah diovulasi ganda atau superovulasi dan memindahkannya ke uterus sapi resipien atau penerima dengan menggunakan metode perawatan dan waktu tertentu. Jadi setelah di flushing dari uterus sapi donor yang telah diovulasi ganda atau superovulasi, dan lalu dipindahkannya ke uterus sapi resipien atau penerima. Nah, dengan menggunakan metode dan peralatan dan waktu tertentu. Nah, teknologi ini merupakan generasi kedua bioteknologi reproduksi setelah IB atau inseminasi buatan. Nah, TE atau transfer embrio ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu pemilihan sapi donor dan resipien, lalu sinkronisasi birahi, superovulasi, inseminasi, lalu koleksi embrio, lalu penanganan dan evaluasi embrio, lalu transfer embrio ke resipien sampai pada pemeriksaan kebuntingan dan kelahiran.
Jadi tahapannya itu kita harus memilih sapi donor dan resipien atau penerima, lalu disinkronisasi birahi, superovulasi atau yang ovulasi ganda itu. Lalu setelah itu diinseminasi, lalu koleksi embrio, lalu penanganan dan evaluasi embrio. Ini setelah dievaluasi embrio baru tersebut atau embrio itu baru bisa direspien atau ditanam ke dalam rahim hewan betina, lalu ditunggu sampai proses atau pemeriksaan kebuntingan dan kelahiran. Lalu di sini ada gambaran cloning embrio pada sapi. Nah, yang pertama itu ada sapi penjantan, lalu sperma dari sapi penjantan tersebut diinseminasi ke hewan betina atau donor embrio, lalu embrio tersebut diambil, lalu setelah itu dievaluasi. Nah, setelah embrio dievaluasi, embrio tersebut atau embrio bisa ditanam ke rahim resipien. Nah, di situ di bawah tersebut ada yang anak sapi itu adalah anak sapi hasil dari transfer embrio. Nah, di sini bisa dilihat anak sapi hasil dari transfer embrio itu sangat identik dari embrio atau dari sperma pejantan yang pertama tersebut, yang di awal pertama pada proses tahapan embrio. Lalu di sini ada manfaat atau tujuan splitting embrio. Nah, splitting embrio merupakan metode alternatif yang dapat dilakukan untuk memperbanyak jumlah embrio yang mau ditransfer atau yang dapat ditransfer. Nah, embrio beku memiliki potensi dan kualitas yang sama atau sebanding dengan embrio segar untuk dilakukan splitting. Nah, jika telah diseleksi secara morfologi, jadi embrio tersebut diseleksi secara morfologi. Nah, penelitian lebih lanjutnya itu kita harus mengetahui tingkat keguntingan dari transfer demi embrio segar maupun beku. Nah, akan sangat berguna dalam menilai efisiensi aplikasi splitting embrio di tingkat lapang. Nah, jadi saya ingin menjelaskan ulang dari tahapan splitting embrio. Jadi dari sperma pejantan diinseminasi ke dalam hewan betina, lalu setelah itu donor embrio atau embrio dikeluarkan dan diletakkan di Shaun Petri, lalu dievaluasi atau ditunggu sampai membelah secara alamiah. Nah, lalu setelah dibelah atau dibagi dengan potongan yang sama, nah itu disebut demi embrio. Nah, setelah sudah dievaluasi tersebut, baru bisa kita transfer embrio tersebut atau demi embrio tersebut ke dalam rahim hewan betina. Nah, setelah itu kita tunggu sampai pemeriksaan kebuntingan. Setelah pemeriksaan kebuntingan, kita tunggu sampai lahir, dan lahirlah anak sapi yang identik. Nah, anak sapi yang tadi saya tampilkan di slide sebelumnya itu adalah anak sapi hasil dari transfer embrio. Nah, bisa dilihat anak sapi tersebut sangat identik. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.